4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Para pemirsa sekalian, Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, jawaban yang mencukupi untuk siapa saja yang bertanya akan sebuah obat yang dapat menyembuhkan. Di dalam kitab ini Ibnul Qayyim setelah menjelaskan bahwa setiap penyakit pasti Allah turunkan obatnya, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani, baik itu penyakit fisik maupun penyakit hati, semua telah Allah turunkan obatnya. Sebagaimana sudah kita bahas, bahwa sesungguhnya ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa di antara penyakit hati, di antara penyakit rohani, di antara penyakit yang ada pada ruh kita adalah penyakit kebodohan. Maka dari itu, penyakit ini adalah penyakit yang harus dihilangkan pada diri kita seorang muslim. Di banyak sekali doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim Allah sudah tegaskan bahwa sesungguhnya orang yang berilmu, orang yang tercabut pada dirinya sifat kebodohan adalah orang yang Allah muliakan. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah Azza wa Jal mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Entah kalian berilmu dalam masalah dunia maupun dalam masalah akhirat, pasti Allah angkat derajatnya. Dan Allah perintahkan kepada nabinya untuk senantiasa minta kepada Allah satu tambahan, itu tambahan untuk mendapatkan ilmu. Wa qul, wahai katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk senantiasa mencari ilmu. Bahkan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam teks hadis beliau, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi seorang muslim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dalam kesempatan zaman sekarang seperti sekarang ini, sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Hanya duduk di rumah kita, berbekal HP dan laptop, kita sudah mendapatkan ilmu. Dengan masuk ke internet, masuk ke YouTube, mendengarkan kajian-kajian keislaman, masuk ke internet, membuka situs-situs keislaman, membaca artikel-artikel keislaman, kita sudah mendapatkan ilmu. Buka media sosial, buka YouTube, kita sudah mendapatkan live streaming dari kajian-kajian keislaman. Sangat mudah bagi diri kita untuk mendapatkan ilmu pada zaman sekarang. Hanya satu penghalangnya, di mana kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu, itu ketika kita tidak mau dan tidak memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Itu adalah satu-satunya penghalang bagi diri kita untuk mendapatkan ilmu. Ketika kita ridho dengan kebodohan yang masih ada dalam jiwa kita, masih ada dalam dada kita, itulah yang membuat kita terus menjadi orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Dan Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk senantiasa mencari ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu.
Tidak pernah Allah katakan wa qul rabbi zidni aulada. Ya Allah, tambahkanlah anak untuk diriku. Tidak pernah Allah katakan wa qul rabbi zidni amwala. Ya Allah, tambahkanlah untukku harta. Dan tidak pernah Allah katakan di dalam Al-Quran wa qul rabbi zidni zaujatah. Ya Allah, tambahkanlah untukku istri-istri bagi diriku. Tetapi yang senantiasa Allah tekankan adalah waqul rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu bagi diriku. Karena sesungguhnya kebodohan adalah penyakit. Dan obat dari kebodohan adalah mencari ilmu. Dan obat dari kebodohan adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak memiliki ilmunya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW dalam Sunan Abu Dawud, dan para ulama menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah. Suatu hari Jabir bin Abdullah bersama dengan beberapa orang lainnya melakukan perjalanan. Perjalanan zaman Rasulullah jangan kita gambarkan sebagaimana perjalanan pada zaman sekarang. Naik pesawat, naik kapal, naik mobil, nyaman, pakai AC, dan lain sebagainya. Perjalanan zaman dulu naik onta, naik kuda, naik keledai, bahkan berjalan kaki. Di tengah gurun yang sangat panjang, yang sangat luas. Dikisahkan bahwa kami suatu hari pernah melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan tersebut, salah seorang dari kami mengalami luka di kepalanya. Kepalanya bocor. Luka di kepalanya yang menyebabkan keluar darah yang cukup banyak dari kepalanya. Kemudian ketika datang malam, seseorang yang luka tadi mengalami mimpi basah. Mengalami ihtilam. Otomatis ketika seseorang mengalami mimpi basah di pagi hari sebelum melaksanakan salat subuh, maka wajib bagi dirinya untuk melakukan mandi wajib, mandi besar. Maka dia pun bertanya kepada temannya yang satu lagi, kepada kawannya dalam satu perjalanan. Kondisiku seperti ini. Apakah saya bisa mendapatkan keringanan untuk bertayamum dan tidak mandi? Sebuah pertanyaan atas sebuah masalah yang dihadapinya. Maka ada seseorang yang menjadi kawannya yang berfatwa tanpa ilmu. Lihatlah bagaimana dampak buruk dari sebuah kebodohan. Orang yang bodoh akan berfatwa tanpa ilmu. Orang yang tidak punya ilmu akan berfatwa dengan fatwa yang sesat dan menyesatkan orang lain. Seseorang yang tidak memiliki ilmu akan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian dari mereka yang mengabarkan kejadian itu kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam mengatakan, qataluh. Mereka telah membunuh temannya sendiri. Mereka telah membunuh orang tadi. Dengan fatwa yang sesat dan menyesatkan tadi, dengan fatwa yang tidak didasarkan dengan ilmu, menyebabkan hilangnya nyawa orang tersebut. Rasulullah mengatakan, qatalu, mereka telah membunuh orang tersebut. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Dan ada kaidah di antara para ulama. Ketika Rasulullah SAW menyebut suatu perbuatan dan mengancam dengan sebuah kebinasaan, menunjukkan bahwa ini merupakan perbuatan kategori perbuatan dosa besar. Dosa besar adalah dosa diantaranya yang diancam dengan kebinasaan, diancam dengan kehancuran bagi pelakunya. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang bodoh, yang dengan kebodohan itu orang tersebut beramal dengan landasan kebodohan yang dia lakukan. Orang yang bodoh, yang dengan itu dia berfatwa dengan kebodohan yang dia miliki.
maka kebodohannya itu adalah sebuah dosa besar bagi dirinya. Rasulullah mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang tadi. Semoga Allah menghancurkan mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya kalau mereka nggak punya ilmu? Tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak mengilmui apa yang tidak mereka ketahui itu? Fa innama syifa'ul as-su'alu. Sesungguhnya obat dari kejahilan, obat dari kebodohan adalah dengan menuntut ilmu. Bertanya kepada para ulama. Bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, seharusnya orang tadi cukup bertayamum. Caranya adalah kepalanya yang sobek tadi, yang penuh dengan darah, ditaruh di atas kepalanya secarik kain. Lalu kemudian dia pun mengusap kain tadi yang ada di atas kepalanya tadi, diusap dengan air. Setelah itu air yang dia miliki tersebut dipakai untuk mengguyur sisa dari badannya yang masih bisa untuk diguyur. Jadi bagian badan yang bisa untuk diguyur, silahkan diguyur. Tetapi bagian badan yang terluka dan tidak bisa diguyur, cukup diletakkan secarik kain dan diusapkan air di atas secarik kain tersebut. Maka inilah obat atas sebuah kebodohan. Dengan menuntut ilmu dan bertanya kepada ulama. Dan zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang begitu semangatnya menuntut ilmu dunia. Habis SMA, masuk kuliah S1. Habis S1, lanjut S2. Habis lanjut S2, lanjut S3, ngambil doktoral. Habis ambil doktoral selesai, ambil postdoktoral. Bayangkan menghabiskan puluhan tahun belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian lanjut diploma misalnya, kalau lanjut diploma dulu, atau lanjut S1, lanjut magister, lanjut doktoral, lanjut postdoktoral. Butuh puluhan tahun untuk mendapatkan gelar dari ilmu dunia. Tetapi banyak di antara kita yang rela dengan kebodohan dalam urusan agama yang kita miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menyindir fenomena-fenomena seperti ini. Allah menyebutkan, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui perkara-perkara dalam masalah dunia. Begitu semangatnya mencari ilmu dunia, wahum bil akhirati hum ghafilun. Dan mereka dalam urusan akhirat, dalam urusan ilmu-ilmu agama, mereka itu ghafilun, mereka lalai. Allah wajibkan sholat atas diri mereka, tetapi mereka wudhu saja belum bisa. Mereka sholat yang benar saja belum bisa. Mereka melakukan aktivitas jual beli di pasar, tetapi fikih jual beli tidak mereka kuasai. Mereka melakukan aktivitas muamalah di tengah masyarakat, tetapi mereka ternyata masih bermuamalah dengan muamalah ribawi. Dan ini suatu kebodohan dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang pintar dalam urusan dunia, gelarnya banyak kayak kereta, tetapi dia bodoh dalam masalah akhirat. Dia bodoh dalam masalah agama. Dia berhasil menulis skripsi dengan predikat cum laude, menulis disertasi, menulis tesis dengan predikat summa cum laude, tetapi dia tidak bisa baca Quran, tidak bisa wudhu dengan cara yang benar, tidak bisa melakukan sholat dengan cara yang benar, tidak bisa dan tidak tahu gimana cara yang ngeluarin zakat, tidak bisa dan tidak tahu gimana cara yang melakukan haji, melakukan ibadah umroh. Sungguh Allah membenci orang-orang seperti ini. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW menegaskan,
Innallaha ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah Azza wa Jal membenci setiap orang yang punya ilmu dalam perkara dunia, akan tetapi jahilin bil akhirah. Tetapi dia bodoh dalam masalah agamanya. Tetapi dia bodoh dalam perkara-perkara akhiratnya. Padahal akhirat adalah kekal dan abadi. Kita hidup di dunia tidak lama. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Maka dari itu, mulai hari ini, mulai detik ini, saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak para pemirsa sekalian untuk terus belajar dan belajar perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemanfaatan bagi akhirat kita. Perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan untuk urusan akhirat kita. Perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan untuk urusan agama kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan setiap apa yang kita dengar dari ilmu yang bermanfaat tadi menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan, sesuatu yang bisa kita dakwahkan, sesuatu yang dengan itu kita bisa mengajak orang lain di atas jalan kebaikan dan kebajikan. Dan semoga Allah jadikan kita sebagai bagian dari penyeru agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika Allah jadikan kita sebagai bagian dari penyeru agama Allah, dengan itu Allah memberkahi ilmu kita. Dengan itu Allah angkat kebodohan dan kejahilian dalam jiwa kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in.